Muka-muka ketok ini. Tak ketok. Ini. Kemarin saya sudah install whiteboard. Oke. Ya. Yang namanya kelas itu biasanya kalau didiagramkan gambarnya seperti ini. Ada 3 tempat, ya. Nama kelasnya misalnya di sini saya tulis nama kelasnya MHS, betul. Nah, nanti ada bagian yang di sini biasanya ada tulisan tambah atau min, kemudian di sini ada tulisan nama. Kemudian nanti di sini ada juga bisa tambah sama. Misalnya di situ ada simpan. Yang ini itu disebut dengan nama kelas. Yang ini disebut dengan properti. Yang ini disebut dengan metode atau function. Sekarang yang sering jadi kesalahan itu adalah nama kelas. Sekarang. Oke. Dari 4 ini kira-kira yang mungkin jadi nama kelas? Tambah dosen sama ambil data, Pak. Tambah dosen sama ambil data. Yang di sini dosen. Terus? Mata kuliah. Tambah dosen? Hah? Function. Ini function. Ambil data? Function juga. Oke? Kalau saya punya ini, kira-kira ini function atau nama kelas? Function, Pak. Function. Kenapa? Karena ini semua adalah kata kerja. Karena 2 ini adalah kata benda. Jadi semuanya perlu dicermati bahwa kalau mau buat kelas, kita selalu fokus pada kata benda. Oke? Kata benda. Lanjut. Ini, saya punya ini nih. Tadi apa ini? Mahasiswa, kelas atau function? Kelas, Pak. Kelas. Pertanyaannya, apakah mahasiswa itu ada bendanya? Coba jenengmu. Kamu itu mahasiswa atau Andi? Andi. Apa bedanya mahasiswa dengan Andi? Yang ada itu mahasiswa atau Andinya? Andi Andinya, itu Pak. adalah, ya kan? Adalah. Ada kata kunci ini. Ini yang ada, ini nggak ada. Paham ya? Ini. Saya punya kelas sepeda. Kelas sepeda. Ada atau tidak? Sekarang jadinya susah. Ada atau tidak? Kalau pakai konsep yang tadi berarti sepeda itu
Tapi yang ada itu adalah sepedanya. Gitu loh. Sing ono ya iki. Dan yang ini itu disebut sebagai yang ada objeknya, tapi kelasnya tidak ada. Paham ya? Sama seperti ini. Pasti semua tahu lah. Gambar saya memang bagus. Yul, ini apa? Gambar apa? Ada nggak rumahnya? Rumah itu ada apanya kalau dilihat dari sini? Coba. Atap. Ada atap. Terus tadi ada tembok. Ya toh? Tapi nanti setelah dibangun, rumah itu dibangun, ya kan? Kemudian apakah akan jadi seperti ini? Belum tentu. Omahmu gak ngene. Ya utuh omahmu ini. Iya kan? Ini bukan rumahnya Andi. Ini adalah gambar rumah. Belum ada rumahnya, baru gambarnya. Jadi yang namanya kelas itu baru abstrak. Belum ada. Nanti kalau ini dijadikan objek, baru nanti dia jadi, ya, kalian adalah objek dari mahasiswa. Objeknya, bukan kelasnya. Paham ya? Bukan kelasnya. Kita ini adalah objeknya, bukan kelasnya. Kelasnya masih abstrak. Seorang mahasiswa punya NRP, punya nama. Oke? Punya simpan. Atau mungkin nggak simpan lah, mungkin ada daftar, kata kerjanya daftar. Ya, gitu. Tapi nanti ke depan mahasiswa itu bisa kelasnya ya, kelasnya diturunkan menjadi ini juga kelas. Apa bedanya mahasiswa ini dengan itu? Apa bedanya mahasiswa MI dengan MHS? Ada prodinya. Jadi nanti di sini kalau kita gambarkan begini, selain NRP tadi, itu juga ada prodinya. Apa yang membedakan MI dengan TI? Masa studinya bisa ditulis di sini. Berarti ada masanya. Gitu. NRP dan nama tidak usah ditulis lagi. Pasti semua mahasiswa pasti punya. Gitu. Pasti punya. Di CI untuk membuat nama kelas caranya seperti ini. Ya. Itu ada kelas. Nah, ini nama kelasnya. Apa nama kelasnya? Welcome. Kemudian itu ada extend. Extend ini artinya yang ini. Apa? Diturunkan. Ya. Jadi ini welcome-nya, ini extend-nya. Bukan, salah. CI controller.
Ini welcome-nya, ini CI controller-nya. Jadi di situ ada CI controller, Nah, ini kelas sendiri, kemudian dia diturunkan, gambarnya biasanya pakai simbol seperti ini, ya. Yang ininya nggak ada. Begini. Kemudian di bawahnya ini ada welcome-nya. Apa yang dimiliki oleh CI controller akan juga dimiliki oleh welcome. Gitu ya. Sekarang nah, yang dua ini itu disebut dengan property. Sedangkan yang ini disebut dengan method atau function. Jadi jelas-jelas tulisannya function. Inheritance itu tulisannya extend. Artinya turunan. Inheritance itu turunan. This itu artinya kelas ini. Ya. Jadi kalau ada ini this, maka itu artinya kelas ini. Ya. Ini sebetulnya ada metode yang namanya load. Padahal atau fungsi yang namanya load. Di dalam kelas kita nggak ada ini fungsi namanya load. Karena itu ada di dalam CI controller. Gitu ya. Kemudian ada operator ini. Ini artinya objek atau property. Jadi ini ya ada untuk manggil fungsi load caranya pakai panah di sini. Nah, si load nanti ada panah lagi, ya. Kalau saya mau panggil NRP di sini, maka saya harus tulis di situ $this $this panah NRP. Gitu ya. Nanti mau diisi apa gitu ya. Kemudian ada yang namanya parent. Parent itu orang tua. Siapa yang jadi orang tua di sini? Ini parent. Ini parent. Parent. Ini kelasnya. Kelas. Ada operator ini sekarang. Ada operator. Ya. Itu untuk memanggil fungsi construct yang ada di controller. Karena ini parent ya. Parent berarti punyanya CI controller.